Setiap 1000 tahun, 13 klan surga Qin akan merekrut murid. Itu adalah peristiwa besar di hati para jenius yang tak terhitung jumlahnya di wilayah bintang surga Qin. Itu juga merupakan hari ketika para jenius yang tak terhitung jumlahnya akan terbang ke langit. Tak lama kemudian, hanya tinggal 3 hari lagi sebelum penilaian. Pada hari ini, suara lonceng bergema di seluruh kota. Ayo, ini perintah berkumpul dari 13 klan Qin Tian. Sudah waktunya untuk mengumumkan aturan penilaian. Kata leluhur teknik itu. Dia memimpin Lu Ming dan yang lainnya ke arah lonceng. Di tengah kota Wanling, terdapat sebuah ruang terbuka yang luas. Awalnya merupakan pasar yang sangat besar, tetapi selama kurun waktu ini, pasar tersebut dipindahkan dan digunakan untuk penilaian. Ruang terbuka ini terlalu besar. Tidak akan menjadi masalah untuk menampung ratusan juta orang pada saat yang sama. Dengan sangat cepat, ruang terbuka ini sudah dipenuhi orang. Tak hanya para ahli yang Heaven's Pride yang ingin ikut serta dalam penilaian, banyak pula masyarakat yang ingin menyaksikan keseruannya. Faktanya, orang yang datang untuk menonton pertunjukan lebih banyak daripada yang ikut serta dalam penilaian. Berdengung, berdengung. Pada saat ini, beberapa sosok tiba-tiba muncul di langit, dan suasana menjadi sunyi. Masih ada 3 hari lagi sebelum ujian. Sekarang, saya akan menjelaskan rincian ujian dan peraturannya. No. Felt B. C. Om. Di langit, seorang pria yang gagah berbicara. Suasana hening. Semua orang mendengarkan dengan tenang, takut melewatkan detail apapun. Kalian masing-masing harus memiliki token jade identitas untuk berpartisipasi dalam ujian. Pria parubaya itu mengeluarkan sebuah kartu giok. Kartu itu hampir sama dengan yang dimiliki Lu Ming dan yang lainnya. Satu-satunya perbedaan adalah polanya. 3 hari dari sekarang, saat waktu ujian tiba, selama Anda berada di kota Wanling, dimanapun Anda berada, token jade ini akan membawa Anda ke ruang virtual. Kami menyebutnya ruang impian. Di alam mimpi, semuanya virtual. Hanya kesadaranmu yang bisa memasukinya. Selain itu, kultivasimu akan ditekan ke alam Dewa Void tingkat 1 di alam mimpi. Jika Anda sudah berada di level 1 alam Dewa Void, maka itu tidak akan berubah. Jika Anda belum berada di level 1 alam Dewa Void, itu juga tidak akan berubah. Namun, meskipun kultivasi Anda telah ditekan ke alam Dewa Void tingkat pertama, atribut kekuatan ilahi Anda tidak akan berubah. Jika Anda mengendalikan kekuatan ilahi tingkat raja, itu akan tetap menjadi kekuatan ilahi tingkat raja di dalam. Jika Anda mengendalikan kekuatan ilahi tingkat suci, itu akan tetap menjadi kekuatan ilahi tingkat suci. Ada 2 babak dalam ujian. Di babak pertama, alam mimpi akan dibagi menjadi 20 area. Semua peserta akan dibagi rata menjadi 20 area dan bertarung. Namun, ada satu hal yang dapat kamu yakini. Sebelum kamu memasuki 20 wilayah untuk bertarung, kamu akan memasuki wilayah khusus. Ada banyak keterampilan ilahi yang belum lengkap di sana. Keterampilan ilahi yang belum lengkap ini dapat dikembangkan hingga mencapai titik di mana mereka dapat mengeluarkan kekuatan bahkan jika kamu berada di level pertama alam Dewa Void. Mulai sekarang, kalian akan memiliki waktu 1 tahun untuk memahami keterampilan ilahi yang belum lengkap. Kemudian, kalian akan memasuki 20 wilayah dan bertarung untuk menentukan peringkat. Kali ini, kami telah menghitung bahwa seluruh galaksi Qin Tian, ratusan galaksi, memiliki total sekitar 1 juta orang yang berpartisipasi dalam penilaian. Pada saat itu, setiap wilayah akan memiliki 50.000 orang. 50.000 orang akan saling membunuh. Aturannya adalah setiap kali Anda membunuh lawan, Anda akan mendapatkan 1 poin. Pada saat yang sama, Anda akan mengambil setengah dari poin lawan. Setiap orang memiliki 2 nyawa, yang berarti 2 kesempatan. Pada akhirnya, hanya 100 peserta teratas dari setiap wilayah yang dapat berpartisipasi di babak berikutnya. Mereka yang tidak berhasil masuk ke dalam 100 peserta teratas akan tereliminasi. Pria parubaya itu menjelaskan semua aturan dalam satu tarikan napas. Setelah selesai, dia berhenti dan membiarkan semua orang mencernanya. Jadi begitu, jantung Lu Ming berdebar kencang dan dia membuat kesimpulan dalam hatinya. Penilaian kali ini sangat sederhana. Penilaian dibagi menjadi 2 babak. Akan ada sekitar 1 juta orang yang berpartisipasi. Kartu jade akan membawa mereka ke alam mimpi.
Jika mereka terbunuh di sana, mereka tidak akan benar-benar mati. Kultivasi mereka akan ditekan ke alam dewa tingkat pertama. Tentu saja, bagi orang-orang seperti Lu Ming yang berada di bawah level dewa virtual tingkat pertama, mereka hanya bisa membiarkannya sebagaimana adanya. Kemudian, mereka akan memiliki waktu 1 tahun untuk memahami keterampilan ilahi yang belum lengkap, dan sekitar 1 juta orang akan memasuki 20 wilayah. Setiap wilayah akan memiliki sekitar 50.000 orang, dan sekitar 50.000 orang akan saling bertarung untuk mendapatkan poin. Hanya 100 orang teratas yang akan dapat memasuki babak berikutnya. Selanjutnya, setiap orang memiliki 2 kesempatan. Ini juga demi keadilan. Akan sedikit sia-sia jika beberapa orang jenius dibunuh oleh musuh yang kuat sejak awal. Sebenarnya ada lebih dari 1 juta orang yang berpartisipasi. Lu Ming juga diam-diam terkejut. Setelah beberapa saat, ketika semua orang telah mencerna informasi tersebut, pria parubaya itu melanjutkan. Mereka yang tersingkir di babak pertama mungkin memiliki kesempatan untuk bergabung dengan 13 klan Qin Tian. Selama kalian tampil baik dan memperoleh poin yang lebih tinggi, kalian akan memiliki kesempatan untuk dipilih oleh 13 klan. Tentu saja, semakin baik performa Anda, semakin banyak perhatian yang akan Anda terima. Baiklah, langsung saja ke intinya. Aturan spesifik akan ditampilkan pada token jade Anda. Perhatikan baik-baik. Apakah Anda punya pertanyaan? Setelah lelaki parubaya itu selesai berbicara, dia menyapu pandangannya ke seluruh pemandangan. Senior, saya punya pertanyaan. Pada saat itu, seorang pemuda berbicara. Berbicara, kata pria parubaya itu. Senior, mengapa kamu menekan kultivasimu hingga ke tingkat pertama alam Dewa Void? Jika aku berkultivasi hingga ke tingkat ke-6 alam Dewa Void, bukankah aku tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan penuhku? Kata pemuda itu, alam Dewa Kekosongan tingkat ke-6. Apakah kamu pikir kamu seorang jenius? Pria parubaya itu bertanya. Pemuda itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresinya jelas menunjukkan bahwa dia setuju. Kultivasi tidak akan pernah mewakili bakat seseorang. Saya dapat memberi tahu Anda bahwa di dalam 13 klan Qin Heaven, ada banyak orang yang telah mencapai level ke-6 alam Dewa Void dalam 10.000 tahun kultivasi. Anda dapat menemukan mereka di mana-mana. Ada banyak ahli alam tubuh sejati yang telah berkultivasi kurang dari 10.000 tahun. Beberapa dari mereka bahkan telah mencapai alam Dewa Surgawi. Apa ahli alam Dewa Void tingkat ke-9 sepertimu? Apakah klan Qin Heavenly 13 kekurangan ahli alam Dewa Void tingkat ke-6? Selama klan Qin Heavenly 13 memberi perintah, berapa banyak eksistensi alam Dewa Void tingkat ke-6 yang dapat dikumpulkan oleh sistem bintang surgawi Qin? Pertanyaan berulang-ulang dari lelaki parubaya itu membuat lelaki muda itu terdiam. Ada banyak cara untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Ada harta surgawi, pertemuan yang tidak disengaja, atau periode kultivasi yang panjang. Oleh karena itu, kultivasi tidak ada gunanya bagi 13 klan surga Qin. Ketika 13 klan Qin Heaven merekrut murid, mereka melihat bakat, potensi, dan kultivasi. Ada banyak cara untuk meningkatkannya. Aku akan menekan semua kultivasimu hingga ke tingkat pertama alam Dewa Kekosongan dan memberimu waktu 1 tahun untuk menguji bakat dan pemahamanmu. Hanya mereka yang memiliki bakat dan pemahaman tinggi yang dapat bergabung dengan 13 klan surgawi Qin. Apakah kamu mengerti? Kata pria parubaya itu. Wajah pemuda itu memerah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia berasal dari kekuatan besar dan telah mengonsumsi harta alam yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai tingkat kultivasinya saat ini. Namun, di 13 klan surgawi Qin, akankah ada kekurangan harta karun alam? Banyak orang juga mengungkapkan ekspresi penuh makna. Memang, bakat dan pemahaman seseorang hanya dapat dilihat melalui mekanisme penilaian seperti itu. Di alam dewa bela diri, bakat dan pemahaman merupakan hal terpenting. Itulah sebabnya mereka mempertahankan tingkat kekuatan ilahi mereka dan memberi mereka waktu 1 tahun untuk memahami keterampilan ilahi yang belum lengkap sebelum mereka mulai bertarung. Dengan cara ini, mereka yang memiliki kekuatan sen tinggi dan pemahaman tinggi akan mampu menonjol. Menguasai kekuatan suci tingkat tinggi adalah sebuah bakat. Namun, persepsi seseorang juga sangat penting. Hal ini dikarenakan tingkat kekuatan sen bukanlah bawaan sejak lahir, tetapi dapat dikembangkan.
Beberapa keterampilan ilahi yang mengerikan dan luar biasa dapat menumbuhkan kekuatan ilahi tingkat raja, kekuatan ilahi tingkat sakral, dan bahkan kekuatan ilahi tingkat dewa. Di antara 13 klan surga Qin, ada banyak teknik ilahi yang mengerikan. Selama seseorang mengolahnya hingga tingkat yang sangat tinggi, seseorang akan dapat mengolah kekuatan ilahi tingkat tinggi. Dikatakan bahwa ketika teknik keilahian dari 3 kekuatan Maharaja dikultivasikan ke tingkat tertinggi, mereka dapat mengolah kekuatan keilahian tingkat dewa. Jadi, jika tingkat kekuatan Sen seseorang tidak tinggi tetapi pemahamannya menakjubkan, masa depannya tidak akan terbatas. Tentu saja, ada sebagian orang yang tidak mengembangkan keterampilan ilahi ini dan secara alami mengembangkan kekuatan Sen tingkat tinggi, dan jumlahnya banyak. Lu Ming, Tong Xier, dan yang lainnya semuanya seperti ini. Dari para pengikut yang ingin direkrut oleh 13 klan surgawi Qin, satu harus memiliki kekuatan ilahi tingkat tinggi, sementara yang lain harus memiliki pemahaman luar biasa. Juga, izinkan aku memberi tahu kalian semua. Beberapa dari kalian berasal dari beberapa kekuatan besar dan mungkin telah mengembangkan beberapa keterampilan ilahi yang tidak lengkap. Namun, di alam mimpi, kalian tidak diizinkan untuk menggunakan keterampilan ilahi yang tidak lengkap yang telah kalian kembangkan. Kalian hanya dapat menggunakan keterampilan ilahi yang tidak lengkap yang telah kalian pahami di alam mimpi. Jika kalian melanggar aturan ini, kalian akan disingkirkan. Klan Qin Heavenly 13 tidak akan pernah merekrut kalian lagi. Apakah kalian mengerti? Suara lelaki parubaya itu bergema di seluruh area. Dipahami. Banyak orang berteriak. Baiklah, saya akan berhenti di sini. Semoga berhasil. Kemudian pria parubaya itu dan yang lainnya berbalik dan pergi. Setelah lelaki setengah baya dan yang lainnya pergi, orang-orang yang tersisa di alun-alun juga perlahan bubar. Lu Ming dan yang lainnya juga kembali ke tempat tinggal mereka. Tidak lama setelah dia kembali ke kediamannya, sejumlah besar informasi muncul di token jade. Itu semua tentang penilaian dan beberapa aturan. Lu Ming dan yang lainnya melihatnya dengan cermat lagi dan kemudian membuat persiapan secara aktif. Hanya tersisa 3 hari sebelum penilaian dimulai. Bukan hanya mereka, tetapi semua orang juga aktif mempersiapkan diri. Sekelompok orang berdiri di halaman yang luas. Mereka semua tinggi dan kekar, seolah-olah terbuat dari logam. Orang-orang ini adalah cabang ras King Kong, ras yang menakutkan di alam semesta purba. Ras Vajra adalah ras yang sangat kuat di alam semesta purba. Ras ini berada di peringkat 10.000 teratas di antara ras yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta purba. Ada daftar 10.000 ras di alam semesta purba, yang mencantumkan 10.000 ras terkuat di alam semesta purba. Ras berlian adalah salah satunya. Namun, klan utama ras King Kong tidak berada di wilayah bintang Qin Heaven. Wilayah bintang Qin Heaven hanyalah cabangnya. Pada saat ini, puluhan anggota ras Vajra mengelilingi seorang anggota ras Vajra muda bagaikan bintang-bintang mengelilingi bulan. Pria muda ras Vajra ini bahkan lebih kekar dan tingginya 3 meter. Golden Sage, kau adalah seorang jenius langka yang hanya muncul sekali setiap 100.000 tahun di cabang Qin Tian dari ras King Kong. Kali ini, kau harus berada di peringkat 3 teratas dalam penilaian 13 klan Qin Tian dan bergabung dengan salah satu dari 3 penguasa. Perintah King Kong yang sudah tua. Jangan khawatir, ketua klan. Hanya 3 teratas. Saya 100% yakin. Kata sang bijak emas sambil tersenyum penuh percaya diri. Di sebuah gunung di kota Wanling, tempat ini telah dibeli oleh sekelompok Tigerman. Suku Tigerman hanyalah suku kecil di seluruh jagat raya purba. Mereka jauh dari peringkat 10.000 teratas. Namun, di zona bintang surga Qin, kekuatan suku Tigerman tidak bisa diremehkan. Mengaum. Di puncak gunung, seorang manusia harimau muda meraung ke langit. Angin dan awan berembus kencang, dan auranya liar. Kali ini, 3 teratas, tidak, aku mengincar tempat pertama. Mata Tigerman muda itu bagaikan kilat dan dia dipenuhi aura seorang raja. Di sebelah utara kota Wanling, ada sebuah danau. Danau itu tidak besar, tetapi sangat bersih. Danau itu seperti cermin, dan orang-orang dapat melihat ikan-ikan di danau itu dengan jelas. Ada paviliun sederhana di tepi danau. Pada saat ini, ada 2 sosok di paviliun, menatap danau yang tenang. Salah satu dari mereka adalah seorang pria tua berambut putih dengan jubah putih panjang.
Dia tampak seperti seorang sage. Orang lainnya adalah seorang pemuda yang tampak berusia 20-an. Pemuda ini tampan dan juga mengenakan jubah putih, seperti tuan muda yang anggun, No. Felt B.in.com. Apakah kamu yakin dengan ujian 13 klan Qintian kali ini? Orang tua itu bertanya pada pria muda. Pemuda itu bernama Ling Huye. Berdasarkan aturan kali ini, aku 100% yakin bahwa tempat pertama akan menjadi milikku. Ling Huye berkata, wajahnya tenang, tanpa kesombongan, seolah-olah dia hanya mengatakan sebuah fakta. Bagus. Dengan bakatmu, asalkan kamu mengerahkan seluruh kemampuanmu, tempat pertama pasti akan menjadi milikmu. Selain itu, kamu pasti bisa masuk ke 3 pasukan Overlord dan bahkan menerima pelatihan khusus. Orang tua berambut putih itu membelai jenggotnya dan menatap Ling Huye dengan puas. Jika mereka tidak memasuki ruang mimpi dan bertarung di luar, Ling Huye tidak akan mempunyai keuntungan seperti itu. Namun, peraturan kali ini memberinya waktu 1 tahun untuk memahami dan mengolah keterampilan dewa yang belum lengkap, yang merupakan keuntungan terbesar Ling Huye. Pemahaman Ling Huye adalah yang terkuat yang pernah dilihat lelaki tua itu selama bertahun-tahun. Meskipun tingkat kekuatan ilahi Ling Huye tidak tinggi, itu karena ia kekurangan kesempatan dan keterampilan ilahi. Namun, pemahaman Ling Huye yang mengerikan dapat menebusnya. Dan EBSP, lelaki tua itu dipenuhi dengan harapan. Selama Ling Huye bergabung dengan 3 kekuatan penguasa dan dibesarkan, dia pasti akan mampu mencapai alam yang menakutkan. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Pada hari ini, Lu Ming, Xian Yanxing, Xian Yanjun, dan Tong Xier berkumpul di sebuah ruangan. Mereka duduk bersila membentuk lingkaran. Tidak perlu pergi ke tempat tertentu untuk berpartisipasi dalam penilaian. Selama mereka berada di kota Wanling, kartu identitas Jade akan membawa mereka ke alam mimpi. Bas. Pada saat itu, token giok di tangan Lu Ming, Xian Yanxing, dan yang lainnya sedikit bergetar. Token itu memancarkan cahaya terang dan melayang di atas kepala mereka. Lalu seberkas cahaya jatuh dari token giok dan menyelimuti mereka. Kemudian, Lu Ming dan yang lainnya merasakan roh dan jiwa mereka telah ditarik keluar dan terbang ke dalam kartu giok. Di depan mereka, semuanya gelap gulita. Seketika, mata mereka berbinar saat mereka membuka mata. Ketika mereka membuka mata, mereka mendapati bahwa mereka berada di sebuah panggung besar, dan di depan panggung itu ada sebuah prasasti batu. Prasasti batu yang tak terhitung jumlahnya berdiri di daratan luas itu. Setiap prasasti batu tingginya 100 meter, dan pada setiap prasasti batu tersebut terukir beberapa kata dan gambar. Ada terlalu banyak prasasti, tidak ada habisnya. Apakah keterampilan ilahi belum lengkap di prasasti batu ini? Hati Lu Ming tergerak. Mereka akan tinggal di sini selama setahun untuk memahami dan mengembangkan keterampilan ilahi yang belum lengkap. Pada saat ini, Lu Ming melihat sebuah lencana muncul di dada mereka. Di lencana itu ada gambar reruntuhan yang terbuat dari batu giok. Ini adalah simbol mereka. Orang-orang yang datang dari galaksi yang berbeda semuanya memiliki lencana dengan pola yang berbeda di dada mereka. Tidak ada perubahan dalam kultivasiku. Kemudian, Lu Ming dengan hati-hati merasakan tubuhnya dan menyadari bahwa tingkat kultivasinya tidak berubah sama sekali. Dia masih seorang kaisar surgawi bintang 7, dan kekuatan dominasinya melonjak. Tentu saja senjata dan cincin penyimpanan mereka tidak dapat dibawa masuk. Pada kenyataannya, senjata tidak diperbolehkan dalam kompetisi ini. Jika seseorang ingin menggunakan senjata, mereka harus menggunakan kekuatan ilahi dan mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Apakah basis kultivasimu sedang ditekan? Lu Ming memandang Xian Yanxing, Xian Yanjun, Tong Xier, dan Dandan. Aku telah ditekan ke tingkat pertama alam dewa kekosongan, tetapi tingkat kekuatan suciku belum berubah. Xian Yanxing berkata, saya juga. Tong Xier juga mengangguk. Tidak ada uang kembalian, kata Dandan. Kultivasinya berada di level pertama alam dewa kekosongan, jadi tidak ada perubahan. Lu Ming mengangguk. Itu memang sama dengan apa yang tertulis dalam peraturan. Pada saat ini, di peron, banyak orang berkelebat dan bergegas menuju loh batu. Waktunya terbatas. Mereka hanya punya waktu 1 tahun.
Waktu setahun untuk memahami keterampilan ilahi yang belum lengkap terlalu singkat. Mereka harus memanfaatkan waktu untuk menemukan keterampilan ilahi yang belum lengkap yang cocok bagi mereka dan mengembangkannya. Dengan setiap momen yang dia kembangkan, dia mungkin bisa mencapai tingkat kedewasaan yang lebih tinggi. Ketika dia bertarung dengan orang lain, dia akan memiliki keuntungan. Jutaan orang bergegas menuju loh batu besar, mencari keterampilan ilahi yang cocok untuk mereka. Lu Ming dan yang lainnya juga bergegas menuruni peron dan menuju ke prasasti batu. Tak lama kemudian, mereka tiba pada prasasti batu besar pertama. Pada saat ini, dua pemuda sudah memperhatikan prasasti batu itu dengan seksama. Pada prasasti batu itu terdapat baris-baris kata dan gambar. Ini adalah teknik telapak tangan yang condong ke sisi feminin. Lu Ming dan yang lainnya meliriknya beberapa kali lalu mengabaikannya begitu saja. Itu tidak cocok. Mereka terus maju. Saat mereka berjalan, mereka menarik perhatian banyak orang. Dua saudara perempuan, Xie Nianxing dan Xie Nianjun, terlihat sangat cantik saat berjalan bersama. Keduanya tampak persis sama, dan sulit untuk tidak menarik perhatian. Wanita-wanita cantik sekali, dan mereka terlihat persis sama. Lihat lencana mereka, mereka berasal dari Sungai Astral yang kacau. Aku tidak pernah menyangka akan ada wanita secantik itu di Sungai Astral yang kacau. Siapa orang itu? Dia benar-benar berjalan bersama seorang wanita cantik. Banyak orang di sekitar mereka sedang berdiskusi sambil menatap Xie Nianxing dan Xie Nianjun dengan mata berapi-api. Tong Xier dapat dianggap sebagai wanita cantik yang memukau, tetapi ketika dia berdiri di samping Xie Nianxing dan Xie Nianjun, penampilannya tampak pucat jika dibandingkan. Semenjak Xie Nianxing dan Xie Nianjun menerobos ke alam Dewa Perang, temperamen mereka menjadi semakin luar biasa. Bahkan orang-orang dengan penampilan yang mirip pun tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Ketika banyak orang memandang Lu Ming, mereka dipenuhi dengan rasa iri, cemburu, dan benci. Meskipun dandan masih mengikuti Lu Ming, dia tampak seperti remaja berusia 16 atau 17 tahun dan mengenakan jubah Tao. Tentu saja, dia diabaikan oleh yang lain. Wajah Xie Nianxing dan Xie Nianjun dingin. Mereka mengabaikan tatapan orang lain dan fokus mencari keterampilan ilahi yang cocok. No. Felt B. Com. Wanita-wanita cantik sekali. Tak jauh dari situ, belasan sosok kekar tengah menatap Xie Nianxing dan Xie Nianjun dengan mata berapi-api. Belasan orang itu semuanya adalah elit klan macan. Tigerman tidak memiliki penampilan seperti harimau dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mereka tampak sangat mirip manusia, tetapi mereka memiliki garis-garis di wajah mereka. Itu adalah garis-garis harimau. Masing-masing dari mereka tingginya lebih dari 2 meter dan memiliki rambut tebal. Bagaimana mungkin aku bisa melewatkan wanita cantik seperti dia? Ayo kita pergi dan kenali dia lebih dekat. Salah satu pemuda manusia harimau berbulu emas tertawa dan berjalan ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Belasan pemuda manusia harimau lainnya tertawa dan mengikuti. Sosok mereka berkedip dan lebih dari 10 pemuda Tigerman menghalangi Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming dan yang lainnya juga berhenti. Sekitar selusin pemuda dari suku harimau mengamati Xie Nianxing, Xie Nianjun, dan Tong Xier dengan mata menyala-nyala. Sungai Astral yang kacau. Aku tidak menyangka akan ada wanita secantik itu di Sungai Astral yang kacau. Kami adalah kebanggaan surga dari klan macan. Namaku Humao. Wanita cantik, bagaimana kalau kita berteman? Pemuda Tigerman berbulu emas itu menampakkan senyum penuh percaya diri. Lu Ming, Dandan, dan yang lainnya hampir tertawa terbahak-bahak. Bulu harimau. Nama ini cukup mendalam. Namun, Xie Nianjun tidak ingin tertawa. Dengan ekspresi dingin, dia memarahi, "Enyahlah. Ayoyo, kamu punya sifat pemarah. Namun, klan macanku paling suka orang yang punya sifat pemarah. Saudara-saudara, tidakkah kamu suka?" Humao tidak keberatan dan malah menggodanya. Tidak buruk, semakin marah, semakin baik. Sangat menyenangkan untuk dimainkan. Hahaha, para Tigerman muda lainnya tertawa. Di samping, orang lain memandang dengan ekspresi seperti sedang menonton pertunjukan. Sudah kubilang pergilah, kau tidak mendengarku. Kau tuli atau apa? Pergilah sekarang. Pada saat ini, Lu Ming memarahi. Senyum di wajah pemuda harimau itu langsung menghilang, dan cahaya dingin melintas di matanya. Nak, apa yang kau katakan?
Hanya secuil sampah dari sungai astral yang kacau berani berbicara kepada kita seperti ini. Apakah kau sudah bosan hidup? Aku beri kau waktu 3 detik untuk pergi. Pergilah sejauh mungkin. Apa hakmu untuk berdiri di samping dua wanita cantik? Belasan pemuda dari suku harimau semuanya meraung ketika tubuh mereka memancarkan niat membunuh yang dingin. 3, 2, 1. Lu Ming berkata dengan nada meremehkan, menghitung waktu untuk Xie Nianxing. 3 detik kemudian, Lu Ming melangkah maju dan memegang tangan Xie Nianxing. Dia berkata dengan nada meremehkan, sekelompok orang idiot. Provokasi, penghinaan, dan ejekan. Ini adalah ejekan yang terang-terangan. Niat membunuh meledak dari tubuh para pemuda Tigerman. Nak, berlututlah dan akui kesalahanmu. Tampar dirimu sendiri 100 kali. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Harimau itu pun geram dan memperlihatkan taringnya yang tidak rata. Oh, kalau kamu punya kemampuan, lakukan saja. Lu Ming berkata dengan nada meremehkan. Anda. Hu Mao dan pemuda-pemuda suku harimau lainnya melotot ke arah Lu Ming dengan mata terbelalak. Namun, mereka tidak berani bergerak. Penilaian belum dimulai. Selama 1 tahun pemahaman dan pengembangan keterampilan ilahi yang belum selesai, tidak seorang pun diizinkan untuk bergerak. Siapapun yang bergerak akan didiskualifikasi. Jika bukan karena itu, Hu Mao dan yang lainnya pasti sudah mencabik-cabik Lu Ming. Nak, kau punya nyali. Tunggu saja, jangan bertemu siapapun dari suku macanku dalam penilaian 1 tahun dari sekarang. Kalau tidak, kau akan mati mengenaskan. Hu Mao berbicara dengan dingin sebelum menoleh ke anggota Tigerman lainnya, saudara-saudara, pergilah dan beritahu anggota klan lainnya. Jika mereka bertemu orang ini dalam penilaian, bunuh dia tanpa ampun. Bunuh dia dengan kejam. Baiklah, ada begitu banyak orang di suku harimauku. Dia pasti sudah mati. Dia akan mati dengan mengerikan. Semua Tigerman yang lain berteriak. Sekelompok orang idiot. King kecil, ayo pergi. Lu Ming menarik Xie Nianxing, Xie Nianjun, Tong Xier, dan Dandan, langsung melewati suku Tigerman dan menuju jauh ke dalam hutan prasasti batu. Puluhan pemuda suku harimau hampir meledak marah, dan mereka menggertakkan gigi mereka begitu keras hingga mengeluarkan suara berderak. Bocah ini terlalu impulsif. Dia benar-benar berani menyinggung kesayangan surga dari ras Tigerman. Menurutku, di sungai astral yang kacau, dia adalah ahli kesombongan surgawi tingkat puncak dan terbiasa bersikap sombong. Namun, di sungai astral yang kacau, dia adalah seorang tiran. Di seluruh wilayah bintang Kintian, dia bukan apa-apa. Benar sekali, suku Tigerman adalah suku besar di wilayah bintang Kintian. Ada ratusan sungai bintang di wilayah bintang Kintian, dan suku Tigerman menempati salah satunya. Mereka sangat kuat. Kudengar ada ribuan jenius suku Tigerman yang berpartisipasi dalam penilaian 13 klan kali ini. Benar, memang ada ribuan orang. Bahkan jika mereka dibagi menjadi 20 wilayah, pasti akan ada sejumlah besar orang dari suku macan di setiap wilayah. Aku juga mendengar bahwa ada seorang jenius tak tertandingi di suku macan yang dapat mengendalikan kekuatan suci tingkat suci. Anak itu akan mati dengan menyedihkan. Tidaklah bijaksana untuk memamerkan kekuatanmu di depan seorang wanita cantik. Orang-orang sekitar yang melihat kejadian itu pun terlibat dalam diskusi yang panas. Suara-suara ini secara alami mencapai telinga Lu Ming. Namun, Lu Ming hanya tersenyum tipis dan tidak menganggapnya serius. Saat itu, saat ia dibagi dalam 20 wilayah untuk bertarung, ia akan sangat senang apabila suku Tigerman datang mencari masalah dengannya. Memberinya poin, apa yang membuatnya tidak senang. Lu Ming dan yang lainnya berkeliling di sekitar prasasti batu itu, mengamatinya satu persatu. Tidak lama kemudian, Xie Nianjun berhenti di depan sebuah prasasti batu. Ada teknik pedang yang terukir di prasasti batu itu, dan sekilas saja, tampak seolah-olah cahaya pedang suci tengah menyembur keluar. Itu teknik pedang yang cukup bagus. Aku akan memilih yang ini. Xie Nianjun berkata. Kemudian, dia berdiri di bawah prasasti dan mulai membacanya dengan saksama. Lu Ming dan yang lainnya melanjutkan pencarian. Hutan prasasti batu ini sangatlah luas dan berisi banyak sekali keterampilan ilahi yang belum lengkap. Kemampuan ilahi menyerang yang belum lengkap, kemampuan ilahi bertahan yang belum lengkap, kemampuan ilahi bergerak yang belum lengkap. Memiliki segalanya,
Setelah lebih dari sehari, Dandan dan Tong Xier telah menemukan keterampilan ilahi yang tidak lengkap dan cocok dan mulai mengolahnya. Aku akan berlatih teknik pedang ini. Xie Nianxing berjalan ke sebuah prasasti batu. Prasasti batu ini juga mencatat sebuah teknik pedang. Teknik pedang itu tajam dan ganas, dan ki iblis membumbung tinggi ke langit. Baik Xie Nianxing maupun Xie Nianjun sama-sama jago dalam ilmu pedang, jadi mereka masing-masing memilih satu. Novel B. Jen. Lu Ming ditinggalkan sendirian. Dia terus berkeliaran. Lu Ming menyadari bahwa sebagian besar orang telah memilih keterampilan ilahi tipe serangan yang tidak lengkap. Benar saja, meskipun itu adalah keterampilan ilahi yang belum lengkap, kesulitan untuk mengembangkannya pasti sangat mengejutkan. Mereka hanya punya waktu 1 tahun, jadi wajar saja jika mereka harus memilih untuk mengembangkan keterampilan dewa tipe serangan untuk meningkatkan kekuatan serangan mereka, sehingga mereka bisa membunuh lawan mereka sesegera mungkin dalam penilaian setahun kemudian dan memperoleh poin. Lu Ming berkeliaran untuk waktu yang lama. Yang ini, Lu Ming mendatangi sebuah prasasti batu. Prasasti batu ini mencatat teknik tombak yang belum selesai. Terlebih lagi, tidak ada seorang pun di bawah prasasti batu itu. Lu Ming hanya memilih ini. Segera, Lu Ming mulai membacanya dengan cermat. Teknik tombak ini tidak memiliki nama. Faktanya, semua keterampilan ilahi yang tidak lengkap di sini tidak memiliki nama. Semuanya dikembangkan dari keterampilan ilahi yang lengkap oleh beberapa ahli dari 13 klan surga Qin. Bagi para ahli di puncak alam dewa etiril dan di atasnya, hal itu tidak memiliki kegunaan praktis. Para ahli itu sudah dapat mengolah teknik ilahi yang lengkap. Meskipun begitu, itu masih sangat berguna untuk pengembangan para ahli di bawah puncak alam dewa kekosongan. Sungguh keterampilan ilahi yang luar biasa. Setelah mempelajarinya, Lu Ming merasa emosional. Keterampilan Sen adalah penggunaan kekuatan Sen yang luar biasa. Keterampilan itu kuat dan sangat luar biasa. Keterampilan itu jauh lebih sulit dipahami daripada berbagai teknik di alam surga. Keterampilan ilahi yang belum sempurna di hadapannya memiliki total 7 tahap. Namun, sangat sulit untuk mengolah tahap pertama. Lu Ming meninggalkan semua pikiran yang mengganggu dan berfokus pada pemahamannya. Pemahaman ini berlangsung selama sebulan. Dalam waktu sebulan, Lu Ming bahkan belum mempelajari dasar-dasarnya. Wus, wus, wus. Lu Ming memadatkan tombak panjang dengan kekuatan dominatornya. Tombak panjang itu bergetar pada frekuensi aneh, terkadang mencambuk dan terkadang menusuk ke depan. Cahaya tombak itu berkedip-kedip. Namun, Lu Ming berhenti di tengah kultivasinya. Tidak, itu masih belum benar. Setelah teknik tombak ini berhasil dikembangkan, setiap serangan tombak dapat memicu lapisan kekuatan. Kekuatan akan ditumpangkan dan kekuatannya akan tak terbatas. Akan ada banyak perubahan yang berbeda, tetapi saya masih tidak dapat menemukan perasaan itu. Kekuatan ilahi beredar secara tidak benar. Banyak pikiran terlintas dalam benak Lu Ming saat ia merangkum apa yang telah dipelajarinya dari kultivasinya sebelumnya. Setengah hari kemudian, Lu Ming mulai mengerti lagi. Kesulitan mengolah keterampilan ilahi yang belum sempurna terlalu tinggi. Bahkan dengan pemahaman dan bakat Lu Ming, sudah sangat sulit untuk memahaminya. Orang bisa membayangkan kesulitan bagi yang lain. Waktu berlalu cepat, dan 1 bulan lagi pun berlalu. Asyik, tombak panjang di tangan Lu Ming tersapu dan suara gemuruh yang mengerikan meledak di udara. Suara itu berdering 3 kali dan kemudian menghilang. Berhasil, akhirnya aku melangkah ke tahap pertama. Lu Ming menampakkan ekspresi gembira. Setelah lebih dari 2 bulan bekerja keras, Lu Ming akhirnya berhasil mengembangkan keterampilan ilahi yang tidak lengkap ke tingkat pertama. Pada level pertama, 1 serangan tombak akan meledakkan 3 level kekuatan dalam sekejap. Kekuatannya sangat mengejutkan. Pada saat yang sama, ada 3 perubahan yang terkandung di dalamnya, yang membuatnya sulit untuk dipahami dan dijaga. Jika seseorang mengolahnya hingga tingkat kedua, tombaknya bisa memiliki 5 tingkat kekuatan dan 5 perubahan. Makin tinggi tingkat kultivasinya, makin kuat kekuatannya. Melanjutkan, Lu Ming terus belajar. Setelah berkultivasi hingga tahap pertama, kesulitan kultivasinya menjadi lebih besar. Untuk keterampilan ilahi apapun, semakin akhir keterampilan itu, semakin sulit pula keterampilan itu. Jika tahap awal saja sudah sesulit itu, bisa dibayangkan betapa sulitnya nanti.
Lu Ming fokus pada kultivasinya dan tidak peduli dengan dunia luar. Setengah tahun kemudian, Lu Ming akhirnya berhasil mencapai tingkat kedua dari teknik tombak ini. Saat ini, Lu Ming dan yang lainnya telah berada di sini selama 8 bulan. Masih ada 4 bulan lagi sebelum penilaian dimulai. 4 bulan berlalu dalam sekejap mata. Periode 1 tahun telah habis. Sayangnya, teknik tombak Lu Ming masih tertahan di tingkat kedua dan belum mencapai tingkat ketiga. Dengung, 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 dengung. Tiba-tiba, suara dengungan terdengar di langit. Di langit, serangkaian simbol muncul, dan simbol-simbol itu sangat berwarna. Ini akan segera dimulai. Akhirnya dimulai. Banyak orang berbisik-bisik. Ada yang merasa gugup, namun ada pula yang menampakkan ekspresi penuh harap. Tiba-tiba, pilar cahaya muncul di langit dan menyelimuti semua orang. Kemudian, semua orang terbang ke langit di sepanjang pilar cahaya dan menghilang. Saat berikutnya, Lu Ming menyadari bahwa dia telah muncul di sebuah ruangan. Tempat ini, apakah ini area untuk penilaian? Lu Ming bergumam. Penilaian ini akan dibagi menjadi 20 area berbeda. Lebih dari 1 juta orang akan memasuki 20 area berbeda dan bertarung. Adapun wilayah mana yang akan mereka masuki, itu sepenuhnya acak. Saat ini, di kota Wanling, pasar tempat berita itu diumumkan setahun lalu sudah penuh dengan orang. Banyak sekali orang yang berkumpul di sini. Pada saat ini, 20 layar besar muncul di langit di atas ruang terbuka. Di 20 layar besar ini, ada nama-nama. Pada setiap layar, ada lebih dari 50.000 nama. Semuanya adalah nama peserta. Di balik setiap nama, ada galaksi yang sesuai. Misalnya, nama Lu Ming muncul di zona ke-20. Di belakang nama itu, tertera kata-kata Chaotic Astral River. Xian Yanxing berada di wilayah pertama, sementara Xian Yanjun berada di wilayah ketiga. Tong Xier berada di wilayah ke-10, dan Dandan berada di wilayah ke-18. Cepat, cari tahu di distrik mana Kang Long berada. Juga, Feng Xiaoer ada di daerah itu. Di tengah kerumunan, Kang Ji, Situ Haonan dan yang lainnya mulai mencari. Dengan penglihatan mereka, mereka secara alami dapat melihat ribuan hal hanya dengan sekali pandang. Kecepatan mereka luar biasa, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan tempat Kang Long, Situ Xiao, Situ Feng, dan yang lainnya berada. Kali ini, lebih dari 1.000 orang datang ke Sungai Astral yang kacau di bawah pimpinan Master Pavilion Yun Feng. Mereka semua datang untuk menyaksikan pertempuran. Nenek moyang teknik juga ada di antara mereka, tidak jauh dari Kang Long dan yang lainnya. Mereka bukan satu-satunya. Orang-orang dari galaksi lain juga mencari orang-orang kesayangan surga dari faksi mereka sendiri. Saat ini, nama-nama muncul secara acak, tetapi setelah pertarungan dimulai, nama-nama akan disusun berdasarkan skor. Orang dengan skor tertinggi akan berada di posisi pertama hingga akhir 3 bulan, 100 jenius teratas di setiap wilayah akan menjadi pemenang, dan yang lainnya akan tereliminasi. Mereka hanya melihat titiknya, bukan apakah titik tersebut terbunuh. Selama Anda memiliki poin yang cukup untuk masuk dalam peringkat 100 teratas, Anda dapat maju bahkan jika Anda terbunuh. Sudah mulai, wilayah ke-6, Huya punya poin. Cepat sekali, sudah 3 poin. Seseorang berteriak. Pada awalnya, masing-masing dari mereka hanya memiliki 1 poin. 1 poin untuk setiap orang yang mereka bunuh. Dengan kata lain, Huya telah membunuh 3 orang. Di area lain, Golden Sage tidak lebih lambat. Pembunuhan telah dimulai. Banyak orang telah mengumpulkan poin. Nama-nama di 20 layar terus berkedip. Beberapa nama akan muncul di posisi pertama, kedua, atau bahkan lebih tinggi. Titik-titik yang sesuai juga akan muncul di belakang nama-nama tersebut. Ada lebih dari 1 juta nama yang terus-menerus muncul. Hanya para ahli yang hadir yang dapat melihatnya dengan jelas. Jika itu adalah orang biasa, mereka akan terpesona hanya dengan sekali pandang. Wilayah ke-20. Lu Ming membuka pintu dan berjalan keluar. Apakah saya baru saja muncul di sebuah kota? Lu Ming menduga bahwa dia sekarang berada di sebuah halaman. Dia bisa melihat gedung-gedung tinggi lainnya di tempat lain. Tunggu, kita tidak bisa terbang di area ini. Lu Ming hendak terbang ke langit untuk mengamati situasi ketika dia tiba-tiba merasa tubuhnya seberat gunung. Dia tidak bisa terbang sama sekali.
Terbang dilarang di wilayah ini. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dahsyat dari sebuah gedung tinggi tak jauh dari situ. Bangunan itu bergemuruh dan dindingnya meledak. Lu Ming melihat dua sosok terlibat dalam pertempuran sengit, No. Felt B. Indot-Cheom. Keduanya memiliki kekuatan tempur yang sama. Dalam pertempuran yang sengit, sulit untuk menentukan pemenangnya. Wah, pada saat ini, pintu halaman tempat Lu Ming berada terbuka lebar. Kayu-kayu yang patah beterbangan ke segala arah dan sesosok tubuh yang tinggi dan kekar berjalan masuk. Orang itu melirik lencana di dada Lu Ming dan menyeringai sinis. Sepotong sampah dari sungai astral yang kacau kebetulan menjadi orang pertama yang kubunuh dan titik pertamaku. Degup, degup, lelaki itu melangkah maju dan menyatukan pedang dengan kekuatan sucinya, dan mengayunkannya ke arah Lu Ming. Ini adalah keterampilan ilahi yang belum sempurna yang telah dia kembangkan. Cahaya bilah pedang itu sangat cepat dan dipenuhi dengan aura brutal. Wajah Lu Ming tenang. Dia memadatkan tombak panjang dengan kekuatan penguasa di tangannya dan menusukkannya. Suara mendesing. Tombak itu secepat kilat, dan dalam sekejap mata, 5 perubahan terjadi. Ini, pihak lain ingin memblokirnya, tetapi untuk sesaat, dia tidak tahu cara memblokirnya. Puci. Tombak panjang Lu Ming menembus area di antara alis lawan. Kamu. Mata pihak lainnya terbelalak dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Awalnya, dia ingin membunuh Lu Ming dan membiarkannya menjadi poin pertama yang diperolehnya. Dia tidak menyangka akan mati di tangan Lu Ming dalam satu gerakan. Bagaimana seseorang dari sungai astral yang kacau bisa begitu kuat? Maaf, tapi apa yang Anda katakan adalah apa yang ingin saya katakan. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk memberikan poin pertama Anda kepada saya. Lu Ming tersenyum tipis. Kemudian, dia mengayunkan tombak panjang itu dan tubuh lawannya terkoyak-koyak, berubah menjadi energi dan menghilang. Tentu saja, kali ini ada 2 kesempatan. Pihak lain masih bisa bangkit di tempat lain dan terus berjuang. Jika dia mati untuk kedua kalinya, dia tidak akan punya kesempatan lagi. Poinnya akan tetap sama. Setelah membunuh 1 orang, lencana di dada Lu Ming tiba-tiba bersinar redup. Sebuah pesan muncul di benak Lu Ming. Lu Ming, wilayah ke-20. Dari sungai astral yang kacau. 1 poin. Peringkat, 28.560. Jadi lencana ini punya kegunaan ini. Lu Ming tersenyum. Dengan cara ini, dia akan dapat mengetahui peringkatnya setiap saat. 3 bulan sudah cukup. Lu Ming tersenyum dan berjalan keluar halaman. Setelah berjalan keluar dari halaman, mereka tiba di sebuah jalan yang lebar. Di kedua sisi jalan, ada berbagai macam bangunan. Pada saat ini, hasil pertempuran telah diputuskan. Salah satu dari mereka terbunuh, tetapi yang lain terluka. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan melarikan diri dalam kegelapan. Asyik, sosok Lu Ming bergerak dan dia bergegas menuju sebuah rumah. Kemudian, dia mulai berlari mengelilingi ruangan. Sangat berbahaya untuk melakukan hal itu. Mudah untuk menjadi sasaran orang lain. Namun, Lu Ming melakukannya dengan sengaja. Daripada mencari orang itu satu persatu, lebih baik membiarkan orang lain menemukannya. Seperti dugaanku, seseorang bergerak. Dari salah satu bangunan, sesosok tubuh menerkam Lu Ming seperti anak panah. Pada saat yang sama, cahaya pedang yang tajam menusuk dahi Lu Ming. Bagus. Lu Ming melepaskan tembakan dengan tangan belakangnya. Dentang, tombak panjang itu mengenai cahaya pedang lawan. Tubuh lawan bergetar hebat dan terlempar ke belakang. Darah menyembur keluar dari mulutnya dan matanya penuh ketidakpercayaan. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa tingkat kultivasi Lu Ming hanya pada tahap transformasi bela diri hampa dan belum mencapai tahap dewa hampa. Adapun dia, meskipun basis kultivasinya ditekan di sini, dia masih berada di alam dewa void tingkat pertama. Namun, dia dilempar terbang oleh Lu Ming dan menderita luka serius dalam sekejap. Membunuh. Lu Ming menghentakkan kakinya dengan keras dan sosoknya melesat keluar. Pada saat yang sama, kilatan tombak tajam menembus kehampaan dan membunuh pihak lain di udara. Dia terbunuh dengan mudah. Ekspresi Lu Ming tidak berubah. Kekuatan ilahi yang dikendalikan pihak lain hanyalah kekuatan ilahi biasa. Meskipun tingkat kultivasi Lu Ming tidak setinggi pihak lain ditekan ke tingkat dewa virtual tingkat pertama, sehingga ia dapat dengan mudah membunuhnya.
Ini berdasarkan premis bahwa dia tidak bisa menggunakan formula pertempuran. Jika dia bisa menggunakan formula pertempuran, kemampuan Lu Ming akan lebih mengejutkan.